Setiap mobil itu pasti menghasilkan emisi. Yang paling sempurna itu yang bahan bakar sesuai, mesin sehat, itu emisinya kecil. Katakanlah mobil itu lari 1000 rpm gitu kan. Kan artinya 1000 putaran per menit. Nah itu hitung aja sendiri berapa kali itu. Punya buku panduan servis ya. Itu bisa dibaca tuh kondisional ya. Kapan penggantian oli itu harus maju. Itu menurut saya boleh. Tapi apa namanya, efek sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hapedia, selamat siang. Masih dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor, Yogyakarta. Silahkan dicek di Google Map ya, yang mau datang ke sini, yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan mesin, transmisi matic, kaki-kaki, AC. Silahkan merapat. Insya Allah Sobat Hapedia bisa dibantu menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Weh, tuh, itu senior kita tuh sering memberikan banyak masukan buat kita, tips tentang mobil diesel bersama Mas Agus. Baik, Sobat Hapedia, kita sudah ada narasumber nih. Narasumber kita ada Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat Hapedia. Lama kita tidak bersumpah, Mas Wawan. Iya, benar. Ini saya nggak bisa lewat nih, Mas Wawan. Iya, kegendutan kayaknya, Pak. Pak. Oke dah. Oke. Mas Wawan. Ya. Masuk Ramadan. Dan sebentar lagi pasti akan ada apa? Ritual. Kegiatan apa? Ritual Tahunan mudik. Ya, mudik ya. Mudik di akhir Ramadan biasanya. Nah, kan banyak juga yang melakukan pembersihan servis lah ya di kendaraan masing-masing. Ada yang ganti oli, ada yang mungkin berhubungan dengan apa, radiator dan segala macam. Nah, pertanyaan saya gini, kan ganti oli tetapi BBM-nya masih menggunakan RON 90, sedangkan mobil itu sudah memiliki apa, Mas, kompresi ya, kompresi mesinnya tinggi. Nah, ini gimana? Apakah benar yang saya dengar, yang saya baca itu hubungan mesin yang kompresi tinggi, oli dan bahan bakar tadi menyebabkan olinya cepat kotor? Benar nggak sih? Pertanyaannya sangat menakutkan ini, Pak. Menakutkan ya. Ini, Pak. Boleh apa enggak gitu maksudnya? Ya, boleh nggak sih kalau kita menggunakan RON 90 di kendaraan yang memang tidak cocok untuk 90? Oke. Kalau menurut saya sih boleh aja, Pak. Bolehnya dalam artian, tapi ya ada tapinya, ada konsekuensinya, Pak. Karena jenis bahan bakar itu kan sudah ditentukan nih, minimal apa untuk mobil apa gitu. Biasanya di buku servis itu tertera tuh, Pak. Mobil ini bisa menggunakan bensin dengan RON sekian gitu. Dan disarankan RON-nya sekian gitu. Lebih tinggi dari 90 biasanya. Lebih tinggi dari 90 itu lebih baik gitu. Biasanya seperti itu, Pak. Untuk mobil Grand Livina kayak gitu sih, mobil-mobil sekarang itu. Nah, ketika diisi RON 90 artinya kan masih diperbolehkan, Pak. RON 90 boleh, cuman kurang maksimal. Kurang maksimal tentang powernya. Seharusnya mobil itu tuh punya tenaga yang besar karena kompresinya besar, harus didukung dengan jenis bahan bakar yang berkualitas, mulai dari RON-nya, mulai dari kualitas aditifnya kayak gitu, Pak. Ketika dipakai bensin yang kualitasnya lebih rendah, itu kan seharusnya mobil itu tuh sekuat sekian gitu kan. Ini jadi lebih rendah lagi gitu. Turun ya? Iya, turun. Karena tenaganya itu kurang terisi. Harusnya kan diasupi dengan jenis bahan bakar yang berkualitas. Oktannya 92 lah setidaknya. Kayak gitu, Pak. Terus hubungannya dengan oli, itu mungkin karena anggapan ini, Pak. Anggapan bahwa pemakaian bensin tersebut akan berdampak pada pembakaran yang tidak sempurna, Pak. Itu ya. Jadi jenis bahan bakar yang kurang optimal itu mau tidak mau kan menghasilkan emisi yang agak banyak gitu daripada yang pembakarannya yang sempurna. Sempurna ya. Semakin sempurna maka emisinya semakin kecil. Nah, itu salah satunya kalau pakai RON yang tidak sesuai, itu kan ada penurunan performa atau pembakarannya kurang sempurna kayak gitu. Nah, itu juga berdampak ke oli. Kenapa bisa berdampak ke oli? Bisa. Karena di dalam
ruang bakar ya Pak ya. Itu ada bagian piston dan kepala piston, terus ada ring piston itu Pak. Nah di dalam ring piston itu ada namanya bagian pelumasan di dinding silinder Pak. Di dinding silinder itu ada pelumasan. Nah sedangkan proses pembakarannya itu kan saat piston gerak ke bawah, itu kan terjadi pembakaran, ledakan ya. Itu kan ada sisa oli itu biasanya Pak. Terus kan pistonnya naik lagi tuh, naik turun iya, gitu kan, ada oli yang tersisa terus nanti disapu ke bawah, tersisa disapu ke bawah kayak gitu Pak. Nah pertautan antara itu apa namanya emisi itu akan menjadi kontaminan oli Pak. Dengan oli? Ya terkumpul lama-lama tuh. Itu kan memang sangat kecil ya Pak ya. Iya kecil. Tapi kalau katakanlah mobil itu lari 1000 rpm gitu kan, kan artinya 1000 putaran per menit. Nah itu hitung aja sendiri berapa kali itu. Katakanlah mobil itu lari 1000 rpm gitu kan, kan artinya 1000 putaran per menit. Nah itu hitung aja sendiri berapa kali itu. Katakanlah mobil itu lari 1000 rpm gitu kan, kan artinya 1000 putaran per menit. Nah itu hitung aja sendiri berapa kali itu ketika mobil running dari misalkan Jakarta sampai ke Jogja gitu. Itu misal kita standby di 3000 lah, 3000 rpm gitu. Terus hitung aja berapa waktunya itu. Berapa banyak terkontaminasi ya? Iya. Setiap ledakan itu akan selalu mengontaminasi kan? Iya betul. Nah kayak gitu Pak. Jadi tumpukan dari emisi-emisi itu akan diakumulasi di dalam oli. Iya, kita perlu tahu kalau oli itu selain sebagai pelumas juga sebagai pembilas Pak. Iya pembilas. Jadi kotoran yang dihasilkan itu akan dikumpulkan gitu kan, dikumpulkan untuk mengalir ke area yang memang itu tuh tempatnya kotoran gitu. Oh, filter. Dipanci oli, difilter oli kayak gitu. Nah itu biasanya kan diharapkan kotoran itu nggak ikut bersirkulasi Pak, makanya ada saringan yang agak besar itu, saringan oli ya. Nah kayak gitu kan tujuannya biar kotoran yang partikel-partikel itu tidak mengalir bersama oli. Nah salah satu kontaminannya adalah dari emisi gas buang itu tadi Pak. Berarti oli akan berubah kualitasnya gara-gara adanya kontaminasi gas ruang bakar ya, yang tidak sempurna. Gara-gara tadi bahan bakar yang tidak menggunakan bahan bakar yang sesuai spek. Ya, itu mulai terkontaminasinya saat mobil itu dinyalakan, dihidupkan, Pak. Iya. Karena saat pertama kali itu juga kan akan menghasilkan emisi gitu kan. Kan setiap mobil itu pasti menghasilkan emisi. Yang paling sempurna itu yang bahan bakar sesuai, mesin sehat, itu emisinya kecil. Ketika bahan bakarnya mesin sehat, bahan bakar nggak sesuai, itu di bawahnya lagi. Terus ada lagi yang lebih parah lagi Pak, mesin nggak sehat tetap dipaksakan jalan, itu lebih parah lagi. Mau bahan bakarnya apapun itu. Berarti mobil kita pakai 92 ronnya. Iya. Olinya tetap bisa kotor berarti gara-gara kontaminasi ruang bakar tadi? Bisa, apalagi kalau misalkan katakanlah dia berebut, dipaksa. Itu kan pembakaran tidak sempurna Pak, meskipun pakai bukan masalah bahan bakar itu ya, tapi ada masalah di kesehatan mesinnya itu sendiri ya. Itu juga menghasilkan kontaminan yang tinggi juga Pak. Makanya kita selalu berupaya mencapai itu kesempurnaan pembakaran itu seperti apa tuh. Nah kayak gitu. Salah satunya dengan servis tadi, terus menentukan jenis bahan bakar yang sesuai, kayak gitu Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh Sobat Topedia bila dia memakai RON 90 untuk mobil-mobil yang memang distandarkan 90 ke atas atau 92? Nah, itu menurut saya boleh. Tapi efek sampingnya menurut saya perlu dilakukan penggantian oli lebih sering. Kan kalau tadi di konten kita sebelumnya itu ada 5.000 dan 3 bulan. 5.000 kilometer dan 3 bulan. Nah, kalau kita memakai RON 90, itu apakah masih tetap bisa berlaku? Ya, sebaiknya dimajukan, Pak. Kalau memang bertujuan ingin menjaga dalaman mesin. Karena kalau dibiarkan, gitu kan, katakanlah oli itu jalan 1000 sama jalan 2000, itu kan kualitasnya berbeda, Pak. 1000 rpm, 1000 km. 1000 km. Itu kan kualitasnya berbeda dengan yang 2000 atau yang 4000 gitu kan. Betul. Nah, itu semakin kan jauh. Kualitasnya berbeda ya. Sedangkan partikel itu ada di oli. Ketika partikel itu ada di oli, terus akan bergesekan, kan semakin ada serbuk-serbuknya itu, kan semakin mudah membuat komponen itu aus. Makanya ada istilah nanti kalau mobil sudah dipakai lama,
lama-lama nanti olinya harus lebih kental. Karena tujuannya untuk menghilangkan bunyi kasar itu, Pak. Padahal bunyi kasar itu bisa diminimalisir, Pak. Bahkan mobil yang misalnya udah dipakai 200.000 km masih pakai oli yang sesuai awalnya, itu masih boleh sebenarnya, asal memang mesinnya halus. Kalau mesin kasar kan perlu diganti oli. Nah itu lebih kental itu tadi. Ya, kental itu ya. Jadi kalau mau menjaga apa namanya mesin, performa mesin, apa keawetan mesin biar nggak turun mesin gitu kan, itu ya olinya harus diganti lebih dini, Pak. Katakanlah 4.000 ganti ya gitu. Itu saran saya sih. Ada juga yang komentar di kolom komentar di konten-konten yang lalu, dia bilang, wah kalau saya per 4.000 bahkan 5.000 menurut dia itu terlalu lama. Jauh. Terlalu jauh. Dia biasa ganti 4.000, 3.000 km. Iya, apalagi pakai jenis BBM yang agak rendah itu tadi, Pak. Karena itu salah satu kontaminannya. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mas. Kan ada mobil diturunkan apa, Mas? Di setel timing ya? Timing ya. Timing kan ya. Berarti agar masalah ngelitik itu tidak terjadi. Padahal kan ngelitik itu termasuk dari pembakaran yang tidak sempurna. Iya, benar. Nah, apakah kalau sudah kita setel biar bisa masuk 90 ron 90 kotornya berubah? Nah, kalau kayak gini itu kembali ke teknologinya, Pak. Gini, maksudnya ada mobil yang bisa disetel timingnya secara manual. Pernah dengar nggak, Pak? Ya, pernah. Yang mobil-mobilnya Pak Topik itu. Saya dulu, nah, itu timing bisa dimundurin majuin dan itu real. Kapan bunga api itu memercik, kapan itu ditentukan lewat setelan manual. Tapi kalau mobil kayak gini, mohon maaf nih, Grand Livina atau mobil-mobil modern sekarang, itu kan sudah pakai ECU, Pak. Itu namanya tuh sistem tertutup. Jadi sistem tertutup itu ketika kita mainkan timing, kita katakanlah kita menurunkan timing min 2. Di monitor, data monitor itu kan kita sering tuh memainkan itu. Itu bukan timing yang sebenarnya. Iya, itu cuma. Jadi bukan timing dari mekaniknya ya? Bukan. Bukan timing dari mekanikal pengapiannya, bukan. Itu cuma secara sistem timing itu diturunkan min 2 secara spekulatif, Pak. Jadi katakanlah timing itu kan selalu berubah, Pak. Nggak mungkin dia selalu 0 terus. Kan timing itu bicaranya titik pengapian sebelum BTDC gitu kan, sebelum titik batas, mati atas. Nah, itu kan udah dipercikan dulu. Itu nggak selalu di angka, katakanlah standarnya 7 ketika idle RPM gitu kan. Itu nggak selalu 7 kan. Kondisi mesin kan nggak selalu idle. Ada saatnya digas, ada saatnya deselerasi. Itu kan selalu berubah-berubah. Nah, angka -2 itu sebenarnya bukan angka real timing itu sendiri. Timing pengapian. Jadi untuk realnya yang seperti apa ya, itu semuanya diatur by system, Pak. Katakanlah ada VVTi, itu kan timingnya selalu berubah. Iya berubah. Ya kan, kecepatan tinggi, terus gas sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Itu timingnya sesuai kebutuhan juga, pengapiannya berapa kayak gitu. Itu juga ada hubungannya dengan oli tuh. Berarti ketika oli kotor, VVTi-nya ngaco, kan performanya jadi turun. Nah gitu, Pak. Tuh, saling berkesinambungan. Ya. Iya. Sobat Tapedia, pengguna RON 90 disarankan untuk lebih cepat lagi mengganti oli ya. Iya benar. Meski apapun ya, mungkin ada juga pendapat Sobat Tapedia di luar sana menyebutkan bahwa nggak apa-apa kok mobil saya sehat-sehat aja gitu. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Saran dari kita saja ya, untuk memajukan penggantian oli, bukan karena kita ingin memasarkan bengkel untuk. Iya sekaligus, Pak, sekalian. Ini maksudnya agar mesin tadi itu bisa lebih awet. Karena ada beberapa konten yang kita angkat ya, agar tidak muncul 50.000, 20.000 km mesin turun mesin ya. Tapi kita berbicara bagaimana 300.000, 400.000 ya. Yang komentar-komentar kan paten-paten ya kita baca ya. Iya benar. Itu sebenarnya ada aturan sih, Pak. Di buku manualnya tuh kalau Sobat Tapedia punya buku panduan servis ya, itu bisa dibaca tuh. Kondisional ya, kapan penggantian oli itu harus maju, itu ada di buku. Ada tulisan? Ada. Jadi memang aturan dari pabrikan ATPM itu seperti itu, dan kita menyampaikan ulang dengan apa yang kita ketahui juga di lapangan seperti apa. Jadi nggak melulu 5.000 jadi ada ini ya. Ada kasus yang membuat dia harus cepat turun ganti oli. Salah satunya pemakaian bahan bakar yang kurang berkualitas. Ada lagi yang lain. Saya bahas panjang lagi. Ntar kita keburu buka puasa lagi. Iya benar. Kan? Benar. Siap. Nah, baik, Sobat Tapedia,
saran dari kita ini mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan ya. Benar. Oke, memakai 90 tapi oli cepat diganti lah. Ya, ada plus minusnya Ada lah. plus minusnya. Kita tahu mobil kita tuh butuh apa, Ya. gitu kita tahu. Kalau kita mau pakai 92 ya nggak apa-apa ya. Ya, itu lebih baik. Lebih baik ya. Lebih baik. Oke. Karena memang mobil ini katakanlah Grand Livina membutuhkan RON minimal 92 karena kompresinya dia tinggi. Dan perlu menjadi catatan, Pak, kompresi di sini tuh kompresi real, Pak. Yang dikompreskan, kompresi itu kan udah dari piston gerak titik bawah ke atas, terus sampai mampet di ruang bakar. Nah, itu namanya kompresi. Sedangkan kebanyakan orang itu menghitungnya rasio, Pak. Rasionya dari yang di ruang bakar itu rasio sama volume full. Betul. Dibagi. Nah, itu berbeda-beda, Pak, biasanya, Pak. Ada teknologi turbocharger tuh. Sedangkan itu kan tidak terhitung dalam rasio dimensi tersebut, Pak. Tapi turbocharger itu membuat udara itu mampet lebih banyak. Jadi kompresinya bisa lebih tinggi. Katakanlah rasionya rendah, tapi dia sudah pakai turbo, itu real kompresinya tinggi dan butuh BBM lebih tinggi juga. Kayak gitu. Kalau di dunia modifikasi seperti itu. Jadi tidak hanya masalah rasio berarti ya? Rasio, iya. Jadi kompresi yang sesungguhnya. Kayak gitu, Pak. Baik. Untuk yang misalkan pistonnya sudah dibikin lancip, pernah lihat nggak, Pak? Itu kan kompresinya lebih tinggi lagi tuh karena lebih pampat lagi gitu kan. Itu juga butuh BBM yang RON-nya lebih tinggi lagi. Itu ada gitu. Baik. Berarti ada kebutuhan tenaga, pasti ada kebutuhan bahan bakar. Iya, karena menaikkan kompresi kan tujuannya mencapai tenaga yang lebih bertenaga, powernya capai. Tapi kalau nggak didukung dengan jenis BBM yang berkualitas, nggak dapat. Oke. Gitu, Pak. Kuncinya itu. Kembali kita ke mobil standar. Iya. Ganti oli. Iya, kalau standar ya kita tentukan itulah naik turunnya jangan terlalu jomplang banget. Misal katakanlah mobil Grand Livina seharusnya itu RON 92, dikasih RON lebih tinggi 98. Itu beda lagi, Pak. Menurut saya beda. Tenaganya mungkin kalau Grand Livina kan dia memang kompresi tinggi ya, Pak. Mungkin masih nggak terlalu terhitung. Tapi kalau misalkan Avanza itu kan lebih rendah kompresinya. Dikasih 98. Cobain sendiri. Tenaganya full berarti? Nggak full. Nggak full. Kurang bertenaga, Pak. Wah. Karena memang jenis bahan bakarnya itu dia telat terbakarnya. Oh iya, telat terbakar 98 ya. Telat terbakar. Jadi seharusnya itu terbakarnya sekarang, dia udah gini mau turun, belum terbakar. Jadi telat. Jadi kurang momentumnya itu kurang pas gitu. Karena rasio kompresi memang rendah. Iya, lebih rendah daripada itu. Siap. Kan kalau Avanza 90 masih boleh. Dan masih banyak sih yang pakai 90. 90 ya. Banyak. Baik. Tapi di mobil-mobil baru sekarang juga banyak ditempelin di kaca belakang ya? Iya. RON 92 gitu ya? Di kaca apa namanya? Di kaca belakang ya? Iya. Itu buat apa, Pak? Mengingatkan pengguna biar mengisinya pakai 92. Padahal saya penikmat Pertalite juga, Pak. Untuk mobil tua saya. Mobil karbu saya masih pakai Pertalite sih, masih berani, Pak. Iya ya. Kalau mobil gini ya ada plus minusnya sih. Ada plus minus ya. Baik, terima kasih Mas Wawan berbagi informasi tentang bagaimana menggunakan oli yang baik ya di RON 90. Ada hubungannya apa nih? Ya kan? Kenapa harus disarankan lebih cepat? Iya. Silahkan ditonton ulang lagi video ini 2 kali 3 kali. Iya, karena biar cepat dicerna. Karena saya menyampaikannya kurang ini. Cepat banget. Kurang piawai. Ya. Oke. Terima kasih Pak Taufik dan Sobat Avedia. Jangan lupa subscribe, komen, dan apa Pak? Like ya Pak ya? Like, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.